Shalom, selamat malam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita akan beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita datang pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kami dihimpunkan kembali dalam peribadatan kategorial. Dan saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan. Agar supaya hamba-Mu ini dapat berkata-kata kebenaran firman Tuhan yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama dari 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan menyatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema atau judul perenungan kita pada malam hari ini yaitu tersedia tempat kediaman yang indah bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah acara TV yang mungkin Bapak dan Ibu dan keluarga pernah menonton tentang acara hiburan Benteng Takeshi. Benteng Takeshi ini menceritakan atau mengambil tema tentang rintangan atau tantangan untuk mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan atau hadiah yang telah disiapkan. Nah, tentunya dalam mengikuti perlombaan ini atau dalam acara TV ini, semua anggota atau semua peserta tentunya harus melewati segala rintangan dan tantangan yang ada untuk mencapai garis finish. Dalam acara Benteng Takeshi ini, peserta akan melalui berbagai rintangan, jatuh bangun agar supaya mereka mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan.
Ya. Dalam hal ini tentunya peserta lebih mempunyai semangat yang luar biasa karena telah dijanjikan dengan hadiah yang besar. Walaupun tidak kebetulan juga badan mereka mungkin ada yang lecet ataupun kesakitan karena melewati rintangan-rintangan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan yang nyata, pasti ada saja halangan dan rintangan yang akan kita alami. Kemudian kita harus berpikir keras bagaimana kita harus mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus berpikir, mencari solusi bagaimana supaya kita sampai ke tujuan yang kita harapkan. Yang pasti tentunya dengan jalan yang benar, bukan jalan yang tidak benar atau menghalalkan segala cara yang nantinya bisa merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Tentunya sebagai orang percaya, kita harus siap menderita demi mencapai tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi hidup kita. Karena terkadang lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami, justru itu semakin mendewasakan iman kita. Mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu dalam 2 Korintus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita, menyediakan kediaman yang lebih indah dari apapun. Itu adalah janji Tuhan bagi kita. Karena itu, Paulus dan rekan sepelayanannya tidak mengambil pusing dengan apa yang mereka alami. Meskipun untuk mendapatkan tempat atau kediaman yang indah, mereka harus ditindas, mereka difitnah, dan mereka dicemooh. Dan masih banyak hal yang mereka dapatkan dalam memberitakan firman Tuhan. Bahkan mereka pun mengalami penganiayaan. Mereka tetap fokus kepada Tuhan dalam menyebarluaskan kabar sukacita Injil Kristus kepada setiap orang. Keyakinan itulah yang membuat Paulus dan rekan-rekan pelayanannya dapat senantiasa tabah menghadapi segala rintangan, tantangan, dan cobaan, bahkan penganiayaan yang ada. Meskipun di tengah banyak tantangan dan kesusahan, dan mereka lebih senang menyangkal diri, menyangkal tubuh jasmania mereka, lalu mengalihkan pandangan hanya kepada Tuhan, untuk mengarahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan saja. Bukan berarti Paulus di sini menunjukkan bahwa dia meninggalkan dunia ini adalah pilihan terbaik. Sebab bagi Paulus, entah dia hidup ataupun mati, yang terlebih penting adalah bagaimana hidupnya
berkenan kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah yang diwanti-wanti oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun pembelaannya atas banyak fitnahan yang bertebaran, yang menyudutkan dirinya, Paulus tidak semata-mata mencari keuntungannya sendiri. Walaupun nyata bagaimana yang dialami oleh Paulus dalam pandangan atau penglihatan oleh jemaat pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya meyakini bahwa kehidupan baru akan terjadi kepada diri mereka. Dan segala penderitaan akan disembuhkan dan diganti dengan kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan. Paulus katakan, sekalipun kemah dan bumi dibongkar atau dibinasakan, sampai pada masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai orang percaya, kita harus yakini bahwa kalau kita tetap setia mengikuti Kristus, setia melayani, dan menjadi teladan bagi orang banyak, lewat menyampaikan kabar sukacita, dan menunjukkan sikap dan tindakan kita yang baik, sekalipun kita menderita dalam melakukan hal-hal tersebut. Percayalah bahwa garansi keselamatan dan kehidupan yang indah sudah ada pada diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun di pelayanan kita harus menemui banyak sekali rintangan, termasuk yang mendatangkan kematian, maka tak perlu menjadi tawar hati, karena ada suatu keyakinan yang teguh yang telah dicontohkan oleh Paulus, bahwa Allah telah mempersiapkan, Allah telah menyediakan tempat kediaman yang indah. Bukan sekedar keyakinan kosong, tapi Dia sendiri telah memberikan jaminannya dengan mengaruniakan roh kepada orang yang dikehendakinya di dalam ayatnya yang kelima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pusat landasan dari segala kehidupan, kita senantiasa selalu bersandar hanya kepada Tuhan hari lepas hari. Karena kita merupakan orang-orang yang sudah terpanggil, orang-orang yang sudah terpilih untuk melayaninya sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Kegiatan melayani Tuhan ini dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, serta dalam bentuk apapun bisa kita lakukan. Namun seringkali kita sebagai orang percaya masih belum maksimal dalam melakukan apa yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikarenakan dalam satu alasan, baik dalam pekerjaan atau alasan apapun, terkadang itulah yang menghambat tugas pelayanan kita. Kalaupun kita sungguh-sungguh, pasti ada saja halangan dan rintangan yang mendorong kita untuk memberontak
bahkan menyerah terhadap apa yang menjadi tujuan awal kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengeluh karena beratnya tekanan hidup ini dan beratnya tantangan yang datang mengganggu silih berganti dalam kehidupan kita. Baik dalam pelayanan, keluarga, itu takkan terhindarkan. Bahkan terkadang membuat kita merasa bahwa kita sangat menderita. Namun kita setidaknya belajar dari Paulus dan rekan-rekannya untuk tetap mau menanggung penderitaan. Sebab kesempatan mendapatkan kediaman yang indah dan kekal sudah menanti kita. Tempat itu saat ini sedang dipersiapkan untuk kita yang tetap mau setia dan sungguh-sungguh kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ketika kita datang kepadanya dengan kesungguhan, pasti kita akan dikuatkan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan menyerahkan segala pergumulan, persoalan kehidupan kita yang mungkin terasa berat bagi kita untuk kita lewati atau kita jalankan saat ini. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan berseru dan memohon pertolongan, maka disitulah kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap melewati perjalanan walaupun sesulit apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus fokus untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu keselamatan dan tempat tinggal yang indah bagi Tuhan, bagi kita yang diberikan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa janji itu adalah hanya janji omong kosong saja. Tapi diyakini dan kita harus yakini bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami ini hanya bersifat sementara saja. Dan apabila kita berhasil melewatinya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, dengan mengikuti Tuhan, tentunya kita akan dimampukan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan keselamatan dan tempat yang indah di dalam surga dengan status kekal untuk selama-lamanya. Percayalah akan janji Tuhan dan jangan pernah ragu untuk mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala rahmat kasih karunia, sehingga sungguh nyata yang kami rasakan sampai saat ini, di mana perlindungan Tuhan selalu ada bagi kami. Ya Allah, sumber kehidupan bagi kami. Malam ini kami berterima kasih, di mana malam ini kami diingatkan lagi lewat firman Tuhan untuk tetap setia dalam pelayanan kami dan tetap setia mengikuti firman-Mu. Tuhan, walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi, mampukanlah kami untuk melewati semua itu. Ya Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa
buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, menjaga bangsa dan negara kami, agar selalu aman dan damai. Tuhan kiranya menjauhkan dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan. Allah yang Maha Kasih, malam hari ini kami juga berdoa buat pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah lainnya. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, agar mereka dimampukan dan mereka diberi hikmat untuk memimpin bangsa dan negara kami. Ajarkanlah mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang tentunya untuk menyenangkan rakyatnya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga buat kondisi saat ini, di mana saat ini sedang terjadi wabah virus corona. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga kami, agar supaya ya Tuhan, bangsa kami dijauhkan dari wabah virus corona, dan kami dapat menjalankan tugas dan aktivitas kami masing-masing seperti sedia kala, dengan penyertaan Tuhan dan tanpa rasa takut dan khawatir. Allah sumber berkat, kami berdoa juga Tuhan, buat gereja-gereja yang ada, khususnya Gereja GPIB Immanuel. Tuhan berkati dalam pelayanan kami. Berkati juga untuk semua hamba-hambamu. Berkati juga semua warga yang ada di GPIB Immanuel. Kami berdoa ya Tuhan, buat warga gereja yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, dan Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat kami yang bersyukur karena hari ulang tahun atau syukur lainnya. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan kiranya selalu beserta mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga Tuhan, untuk kami yang terlibat dalam pelayanan di Gereja Immanuel Balikpapan. Mulai dari ketua majelis kami, presbiter-presbiter yang ada, pengurus ke-6 Pelkat, karyawan kantor, dan semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan berkati. Mampukanlah kami untuk menjalankan tugas yang sudah diembankan kepada kami, dan biarlah kami menjalankan semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, sumber hidup kami, dengarkanlah doa kami, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan berdoa sempurna yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.